Tes, halo, tes 1, 2, 3. Saya menemukan ide konten tanpa wajah yang banyak peminatnya, tapi masih sedikit channel yang fokus ke niche ini. Saya akan tunjukkan bagaimana cara buat videonya kurang dari 10 menit, secara lengkap dan bertahap, langkah demi langkah. Kira-kira, apa niche channel YouTube yang kita bicarakan ini? Kalian mungkin sering nonton movie recap atau video alur cerita film yang berisi bukan sekedar review film, tapi juga spoiler bagaimana jalan cerita sebuah film. Channel dengan konten video semacam itu banyak peminatnya, tapi juga sudah banyak YouTuber yang membangun channel semacam ini. Tetapi, kekurangan dari channel movie recap adalah 1. Sudah banyak saingannya. 2. Proses pembuatannya agak susah dan memakan waktu lama. 3. Rawan terkena pelanggaran hak cipta atau copyright jika salah edit atau jika editannya kurang pas. Sedangkan kelebihan terbaiknya yaitu banyak sekali peminatnya. Di video kali ini saya tunjukkan alternatif konten video yang serupa tapi tak sama. Potensi penghasilan dari channel dengan niche ini antara $200-an sampai $4.000-an setiap bulannya. Kelebihan channel dengan konten video yang akan kita buat yaitu 1. Belum banyak pesaingnya. 2. Proses pembuatannya sederhana dan cepat. Proses pencarian ide sampai pembuatan videonya kurang lebih 10 menit. 3. Tidak rawan kena pelanggaran hak cipta. 4. Peminatnya cukup lumayan, walau tidak sebanyak konten movie recap. Jika kita perhatikan, apa yang menjadi kekurangan konten movie recap, di sini bahkan menjadi kelebihan. Lalu apa niche video yang kita maksud di sini? Book recap, atau channel dengan niche konten video review atau ringkasan isi buku. Jika movie recap selalu berisi alur cerita, maka beda halnya dengan video book recap, yang bisa berisi alur cerita maupun ringkasan atau summary dari sebuah buku. Hal ini karena buku punya banyak genre, bisa buku cerita maupun bukan, seperti halnya buku pengembangan diri. Jika semenarik itu, lalu kenapa masih sepi saingan? Ada satu kekurangan dari niche channel book recap ini, yaitu kita harus baca buku yang akan kita review terlebih dahulu. Sedangkan, jujur saya sendiri malas baca buku, apalagi membaca sebuah buku sampai habis memerlukan waktu lebih lama daripada menonton film. Tapi tenang, kita akan gunakan bantuan teknologi AI. Secara garis besar, cara pembuatannya adalah: pertama, kita cari dulu inspirasi buku yang akan kita review dengan menggunakan. Kedua, kita buat ringkasan isi bukunya sekaligus skrip videonya dengan menggunakan. Ketiga, kita buat visual gambarnya dengan. Keempat, kita buat animasi videonya dengan dan juga. Kelima, kita buat dulu suara voice overnya dengan. Keenam, kita edit videonya dengan menggunakan CapCut. Semua tool yang kita pakai di sini adalah sepenuhnya gratis. Dalam mencari buku apa yang akan dijadikan konten review, kita akan gunakan Bing Chat atau yang sekarang disebut sebagai Copilot. Kita juga bisa gunakan ChatGPT dengan ketentuan sebagai berikut. Jika kalian ingin cari inspirasi buku keluaran terbaru setelah tahun 2022, kalian gunakan Bing Chat untuk yang gratis atau ChatGPT Plus jika mau bayar. Hal ini karena dataset dari ChatGPT hanya sampai tahun 2022, jadi ChatGPT tidak punya data untuk tahun 2022 ke atas. Tetapi baik ChatGPT Plus dan Bing punya kemampuan browsing internet, jadi tool tersebut tetap bisa cari data dan informasinya dari internet yang kemudian diolah lagi oleh AI. Karena tidak punya yang versi ChatGPT Plus, saya akan gunakan Bing Chat saja. Buka Bing Chat di browser Microsoft Edge atau buka copilot.microsoft.com. Kemudian copy-pastekan prompt berikut ini. Saya sediakan 2 prompt. Prompt pertama, kita minta ide buku populer dari semua genre untuk tahun tertentu. Prompt kedua, kita minta ide buku populer dari genre tertentu untuk tahun tertentu. Di prompt ini sudah saya sediakan opsi genre populer yang ada. Kalian tinggal hapus saja genre yang tidak diperlukan, seperti ini. Setelah muncul hasilnya, pilih salah satu buku yang menurut kalian paling menarik. Selanjutnya, kita akan minta supaya dibuatkan ringkasan isi buku tersebut, yang sekaligus menjadi naskah skrip video kita nantinya. Gunakan prompt ini, copy dulu ke notepad dan ganti saja di bagian judul buku dan nama autornya. Ganti juga huruf X dalam kurung siku ini dengan jumlah kata yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Jika sudah, masukkan ke Bing Chat lalu tekan Enter atau tombol Send. Selanjutnya, kita buat dulu visual gambarnya. Ada 2 cara yang saya akan ajarkan. Cara pertama lebih mudah dan cara kedua sedikit lebih menantang tetapi hasilnya lebih bagus. Kita mulai dari cara pertama dulu. Copy-pastekan prompt berikut ke Bing Chat. Dengan prompt ini kita minta agar langsung dibuatkan kisi-kisi visual apa yang cocok untuk tiap paragraf. Setelah keluar hasilnya seperti ini, tinggal kalian copy-pastekan saja ke Leonardo AI.
Sedangkan cara yang kedua, kita bisa pakai ChatGPT Leonardo AI Prompt Generator. Buka ChatGPT di browser baru, lalu copy-pastekan prompt ini terlebih dahulu. Setelahnya, kalian cari dulu apa saja kata kunci visual di tiap paragraf, kemudian copy-pastekan di ChatGPT, dan kalian akan diberikan sebuah prompt yang lengkap untuk dipakai di Leonardo AI. Selanjutnya buka tab browser baru lagi, lalu buka Leonardo AI. Pilih yang Leonardo Diffusion XL dengan mengklik tombol Generate with this model. Kemudian pastikan prompt yang dibuatkan oleh ChatGPT tadi. Pilih berapa banyak gambar yang dihasilkan dalam sekali generate. Biarkan settingan lainnya default, kemudian pilih Image Dimension atau ukuran gambarnya. Di sini saya gunakan langsung saja aspek rasio 16:9, yaitu ukuran rasio video pada umumnya. Masukkan juga negatif prompt di kolom ini. Lalu klik tombol Generate, tunggu beberapa detik sampai gambar selesai dibuat. Klik tombol Download di sebelah kiri bawah. Ulangi langkah ini untuk semua paragraf sampai selesai. Untuk membuat video animasi, kita akan gunakan dua tool, yaitu Pika Labs dan Leia Pix. Kedua tool ini bisa kita pakai gratis. Pertama, buka Pika Labs di Discord. Untuk tutorial Pika Labs, silahkan cek video saya sebelumnya. Kemudian, ketikkan garis miring create, lalu tentukan level parameter motion. Gunakan angka 1-4, terserah kalian. Biasanya saya pakai antara 2 atau 3. Tekan tab 2 kali, lalu upload gambar yang akan kita jadikan video. Lakukan ini untuk beberapa gambar. Jika proses pembuatan video sudah selesai, download dengan mengklik tombol download di pojok kanan atas. Lanjut dengan tool kedua, yaitu Leia Pix. Buka di tab browser baru, sign in atau daftar dulu jika belum punya akun. Klik tombol Get Started with Leia Pix. Lalu klik tombol upload dan cari gambar yang akan dijadikan animasi video. Tunggu proses convert dari gambar menjadi animasi sampai 100%. Jika sudah, klik tombol export di pojok kanan atas dan pilih format MP4 720p. Klik tombol save. Untuk mengupload gambar lainnya, klik tombol upload new image. Kalian juga bisa sesuaikan gaya animasinya dengan memilih beberapa opsi pada menu animation style. Silahkan sesuaikan saja menurut selera masing-masing. Setelah kita punya bahan visual, saatnya kita buat suara narasi alias voice over. Silahkan pakai tool favorit kalian, tapi di contoh kali ini saya gunakan yang 100% gratis saja. Kalian bisa pilih antara Clipchamp atau Flicky. Saya tunjukkan bagaimana proses buat voice over secara gratis di Clipchamp. Pertama, buka clipchamp.com. Langsung saja masuk dengan klik tombol sign in atau daftar dulu jika belum punya akun. Klik menu create a new video. Lalu klik menu record and create di sebelah kiri. Pilih menu text to speech. Pilih bahasa Inggris. Di sini disediakan beberapa variasi logat bahasa Inggris dari Amerika, British, India, Singapura, Australia, bahkan Afrika Selatan. Sebagai contoh, saya pakai yang Amerika saja. Lanjut dengan pilih suaranya. Jika ingin suara pria, cari yang nama pria. Jika ingin suara wanita, cari yang nama wanita. Beberapa nama voice over juga tersedia opsi gaya nada suaranya, apakah bernada marah, sedih, ceria, takut, dan sebagainya. Sebagai contoh, saya pakai suara Davis dengan nada bersahabat. Untuk kecepatan dan pitch, saya pakai standar. Lanjut dengan copy-pastekan setiap paragraf dari Bing Chat ke kolom ini. Kalian bisa klik preview atau langsung klik tombol save to media. Lakukan cara yang sama untuk semua paragraf sisanya. Jika sudah, geser satu persatu hasilnya ke timeline. Untuk main download, klik tombol export di pojok kanan atas, lalu pilih yang 720p saja. Tunggu prosesnya sampai selesai. Di tahap ini, kita sudah punya bahan visual dan suara, saatnya kita masuk ke proses editing video. Untuk itu, kita akan gunakan CapCut saja, tool video editor yang gratis. Buka CapCut, lalu klik tombol New Project. Pertama, kita masukkan dulu suara voice over-nya ke CapCut. Geser ke timeline seperti ini. Lanjut dengan memasukkan semua visual baik gambar ataupun video animasi ke CapCut. Kemudian, geser tiap gambar dan video ke timeline satu persatu, sesuaikan dengan urutan naskah videonya. Di sini perlu ketelitian kalian agar ketika menata visual bisa sesuai dengan narasinya. Supaya terlihat lebih menarik, gunakan beberapa efek dan transisi yang disediakan CapCut. Klik menu transisi di bagian atas, lalu cari efek transisi sesuai selera kalian.
Aplikasikan di antara tiap klip gambar atau video. Kalian bisa tambahkan berbagai efek menarik di menu Effects. Pilih sesuai selera atau menyesuaikan gambarnya. Saya pakai hanya beberapa saja di contoh ini. Hal yang tidak kalah penting adalah caption. Klik menu teks, lalu pilih auto caption. Pilih bahasa Inggris, lalu klik tombol create. Kemudian, sesuaikan jenis, ukuran, dan warna font sesuai selera. Di contoh ini saya gunakan the bold font. Klik tab caption di pojok kanan atas. Jangan lupa sesuaikan juga penggalan katanya supaya tidak terlalu banyak dalam sekali tampilan. Kira-kira seperti ini. Supaya lebih dinamis lagi, kalian bisa tambahkan background music. Supaya cepat, saya pakai dari apa yang sudah disediakan oleh CapCut di menu audio. Cari musik yang sekiranya sesuai dengan narasinya. Kurangi volume suaranya supaya tidak mengganggu suara voice over-nya. Kemudian preview sebentar hasilnya, dan jika sudah sesuai, klik tombol export di pojok kanan atas. Pilih lokasi folder penyimpanan filenya nanti, tentukan nama file videonya. Untuk settingan lainnya, saya biarkan default saja. Kalian bisa contoh settingan ini atau sesuaikan jika kalian memang tahu apa yang kalian lakukan. Terakhir, klik tombol export. Tunggu sampai prosesnya selesai. Berikut contoh dari hasil editing video yang tadi kita lakukan. All the Sinners Bleed is a thrilling book written by S.A. Cosby. It's a story about a man named Titus Crown, who was the first black sheriff in his hometown of Sharon County, Virginia. Titus used to work for the FBI. But he left that job and came back home to take care of his father. Titus is a good man who wants to make things better in his town. He knows that even though his town seems peaceful, there are secrets hiding everywhere. He wants to change the way things work and make sure everyone is treated fairly. But then, something terrible happens. A year after Titus becomes sheriff, a school teacher is shot by a former student. The student is then shot by the police. This event shakes up the whole town and brings out all the hidden secrets. As Titus starts to investigate the shooting, he discovers that there's a serial killer in his town. This killer has been hiding in plain sight, doing terrible things without anyone noticing. Sampai di sini kalian sudah tahu, ternyata gampang banget untuk membuat konten video book recap atau ringkasan isi buku. Berdasarkan praktek, dalam proses pembuatannya saya tidak perlu waktu lebih dari 10 menit. Tentu bisa sedikit berbeda tergantung kecakapan dan pengalaman Anda dalam menggunakan CapCut untuk mengedit video. Tetapi jika sudah terbiasa, malah bisa jadi lebih cepat. Sebelum saya akhiri, mungkin kalian bertanya, kenapa kita buat konten bahasa Inggris? Pertama, karena walaupun konten book recap banyak peminatnya, tetapi tetap tidak sebanyak channel movie recap. Kedua, dengan menggunakan bahasa Inggris, kita dapat menjangkau calon penonton yang lebih luas dan lebih banyak. Dan ketiga, konten video bahasa Inggris biasanya memiliki penghasilan lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Link untuk prompt yang saya pakai tadi ada di deskripsi video. Selamat mencoba, dan salam cuan. Jangan subscribe channel saya jika menurut kalian video ini tidak bermanfaat. Namun demikian, silahkan pencet saja tombol subscribe di bawah video. Menekan tombol itu gratis dan tidak bayar. Salam kreatif untuk semua kreator lokal Indonesia.